Selamat datang kembali di channel YouTube Katoponi Exotic and Rare Plant. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih buat yang subscribe, like, dan share di konten-konten kami di YouTube. Kali ini kita akan mereview dengan bahasan yang lebih berat dari judulnya nanti. Ini lebih ke detailnya, jadi untuk polinasi Lopopora frigi. Seperti kita ketahui, kita akan membedakan Lopopora ini di dua bagian besar yang kita sebut biasanya ada dua jenis, yaitu Lopopora williamsi dan diffusa ya. Jadi dua kelompok besar Lopopora ini. Untuk Lopopora diffusa sendiri akan kita bagi lagi ke Lopopora diffusa var frisi, Lopopora diffusa sendiri, dan Lopopora diffusa var coeresi. Untuk kali ini kita akan bahas di Lopopora frigi ya. Untuk penampakannya tanaman kita lihat di depan ini. Ini beberapa koleksi Lopopora frigi kita. Untuk catatan penting kita sebelum polinasi, kalau kita ingin menghasilkan hibrid-hibrid yang baru, kultivar yang bagus, tentu saja kita harus paham teorinya dulu. Jadi untuk Lopopora frigi ini bisa dipolinasi antar bunga sesama Lopopora frigi atau sesama Lopopora diffusa. Karena Lopopora frigi ini sebagai bagian dari diffusa, maka dia bisa dipolinasi antar kelompoknya sendiri. Artinya begini, kalau kita umumnya punya Lopopora williamsi dan Lopopora diffusa, atau kita punya Lopopora williamsi atau Lopopora frigi, untuk polen Lopopora williamsi ini tidak bisa diintroduce ke Lopopora frigi. Jadi untuk bisa menghasilkan biji harus antar bunga Lopopora frigi dengan frigi. Berbeda dengan williamsi, untuk satu bunganya dia bisa self pollination. Kalau Lopopora frigi harus antar bunga dan tidak boleh polen, maksudnya tidak boleh, tidak bisa polen williamsi disilangkan ke frigi. Gitu jadi teorinya. Keringetan guys, ternyata ini ya di dalam GH 43 derajat Celcius. Panas Pak. Ayo, ini cepet apa lama Oke, Pak? ini kita lanjut ya untuk sekedar review juga. Untuk bunga frigi ini berbeda dengan bunga Lopo williamsi. Jadi dominan pink jelas sekali di Lopopora frigi ini. Jadi pinknya itu banget. Terus bentuk petal bunganya ini lancip-lancip. Jadi berbeda dengan williamsi. Kalau williamsi ada yang lancip, ada yang enggak. Tapi kalau frigi umumnya warnanya pinknya cerah. Kayak aster ini Pak. Oke, jadi kita mau tunjukkan mana polen, mana betina. Jadi yang warna kuning ini, Bentar. jadi warna yang kuning ini Kecil ya. yang lembut, ini serbuk sari ya, serbuk sari atau polen ya. Benang sari. Benang sari, bisa disebut benang sari. Terus warna yang putih di tengah ini sebagai putih atau betina Atau polen. Nanti akan kita lakukan benang sari ini kita tempelkan di putihnya, tapi antar bunga ya. Kita akan lakukan persilangan antar bunga. Kita ambil polen dari bunga frigi. Nah seperti ini kelihatan kan, serbuk-serbuk sari udah kita ambil, kita tempatkan di tengah Putik. ya. Nah ini sudah mengena. Kita ambil juga yang polen satunya, kita tempatkan juga di Putiknya. Oh ini satu tanaman tapi bunga yang beda kita bisa ya? ya, harus begitu. Kecuali satu tanaman ini cuman berbunga tunggal, cuman satu, harus dengan tanaman yang lain. Oke, jadi ini satu tanaman ada dua bunga, kita
kita silangkan antar bunga tapi masih satu tanaman. Ya, bisa Ini ya. kebetulan jenisnya Frigi super white. Jadi nantinya kalau ini jadi biji misalkan, nanti anaknya akan sama dengan induknya. Frigi super white juga. Ya, lanjut. Oke, ini yang untuk yang kedua. Kita akan silangkan dua bunga satu sama lain tapi di dua tanaman yang berbeda. Ya. Oke, kita langsung aja. Kita ambil polen dari bunga yang pertama Ini Frigi super white juga. sama Frigi super white juga. Ini kenapa antar tanaman? Karena satu tanaman kebetulan cuma satu ya bunganya gitu. Ya, Kalau dia berbunganya dua kayak yang besar tadi, bisa disilang dalam satu tanaman itu. jadi tujuan saya di sini memang selain menunjukkan ini loh perbedaan yang dimaksud, sama saya ingin menjaga galur murni dari tanaman ini sendiri. Saya inginnya jadinya nanti tetap jenisnya Frigi super white, ya betul. Panas pak, saya gobios ini pak, gobios. Di dalam GH nggak mungkin dikasih AC ya pak? Dikasih AC nggak bisa ya? AC jendela maksudnya. Angin, Air jendela. angin jendela. Angin jendela. Aduh panas. Oke, ini sudah. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga kita akan polinasi Frigi ini yang ex Japan dengan Frigi yang hasil seedling saya sendiri. Keringetnya tuh sejagung-jagung. Jadi kita ambil polennya sama, kita tempatkan di Nggak nyampe. Oke, udah. Ini juga oke, sudah. Ya Allah. Dah ya Allah. Tadi 43 pak, sekarang 45. Ya akan naik terus. Memang lopo ini bagusnya di 45,6. Astagfirullahaladzim. habis ini lopo ini memang bagusnya suhu sampai 55 ya. Jadi Astaga. kalau di alamnya sih rata-rata 50 degree ya. Yes. Karena dia habitatnya di sekitar Texas sama Meksiko ya. Jadi lebih panas. Oke, kita lanjut polinasi yang untuk Frigi yang lainnya. Ini masih satu kali lagi. Jadi kita punya jenis ini Lopopora Frigi yang ibu silangan Yatage. Jadi ini udah berbunga. Saya akan silang juga antar bunganya tapi masih satu tanaman. Harapannya nanti anakannya dari hasil biji ini Ibu juga. akan berjenis ibu Yatage. Ini Oke, kebetulan ini satu tanaman keluar 3 bunga. Jadi mudah-mudahan bijinya bisa lebih banyak nantinya. dicabut paksa. Oke, selesai. Jangan lupa kita kasih label, kita akan bikinkan label. Nanti kita Astagfirullah. tandai 46 pak, 46 pak. Ya jangan lupa dikasih label setelah dipolinasi. Nulisnya yang kebaca ya, jangan asal nulis terus nanti jadi lupa namanya apa. Itu ditulis apa pak? FSW, Frigi Super White. Oh, kirain. By the way, suhunya makin naik lagi, 46,7. Mantap.
Oke, sekian dulu video dari kita. Jangan lupa like, komen maupun subscribe-nya. Kita akan ketemu di episode yang lain lagi yang lebih informatif dan lebih menarik. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang. Sampai jumpa. Ayo.